Hai Mam, ini potongan video waktu live epi kemarin ya. Aku kepikiran banyak sekali orang tua, guru, dan praktisi atau siapapun lah ya, intinya yang punya anak kesulitan saat mengajar. Nah, kesulitan mereka sebenarnya bukan kepada kemampuan mereka dalam mengajar, tapi lebih kepada tidak memahami bagaimana perkembangan otak atau perkembangan kognitif dari anak. Kita mulai. Pertama, otak itu dibentuk sejak 19 hari setelah pembuahan. Jadi, otak itu sudah ada dan dibentuk ketika anak masih ada di dalam kandungan. Coba bayangkan, saat anak masih di dalam kandungan, yang pertama kali dibentuk 3 bulan pertama justru adalah otak, bukan badan. Ya, mungkin kita udah banyak yang tahu ya. Makanya kebanyakan calon orang tua saat mereka sedang hamil itu mengkonsumsi, ada vitamin yang diberikan oleh dokter, betul ya. Nah, vitamin ini adalah yang utama asam folat, ya kan? Lalu ada nutrisi-nutrisi yang lainnya. Kenapa? Karena hal itu sangat penting untuk perkembangan otak anak. Jadi 3 bulan pertama itu adalah kunci apakah janin tersebut terbentuk dengan sempurna. Karena dari otak tersebut kalau tidak bagus, maka akan mengalami cacat secara fungsional dan strukturalnya. Nah, setelah 3 bulan pertama, maka pembentukannya akan jadi semakin sempurna sampai pada hari lahirnya anak tersebut. Jadi ketika lahir, otaknya, strukturnya itu sudah terbentuk dengan sempurna. Tapi ini ada penjelasannya ya, nanti kita akan bahas lebih detail. Otak sudah kebentuk secara matang bentuknya, tapi strukturnya, fungsinya masih terus berkembang setelah anak lahir, dan sangat pesat perkembangannya justru di tahun-tahun pertama kehidupannya. Pada saat baru lahir, justru perkembangan paling pesatnya di situ, gitu. Jadi kunci utama bagaimana kita mengoptimalkan kinerja otak atau mengoptimalkan proses perkembangan otak adalah 2. Pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah stimulasi. Ya, pertama nutrisi, kedua stimulasi. Kenapa? Kita jelasin satu-satu. Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk otak ini. Jadi kalau pernah lihat gambar struktur otak, itu kan bagiannya seperti sosis ya. Pernah lihat nggak? Jadi ada badan sel, itu dendrit namanya. Nah, lalu di sela-sela dendrit itu ada ujung-ujungnya itu akson. Akson itu kayak cabang-cabang yang panjang-panjang, ya kan? Nah, akson inilah yang akan dihubungkan nanti ke badan sel yang lainnya, ke dendrit yang lainnya. Jadi kayak penghubung, jadi saling menyambung. Oke. Nah, informasi itu disampaikan dalam bentuk seperti aliran listrik gitu. Jadi disampaikan, dihantarkan dari akson yang satu ke akson yang lain, saling menyambung gitu. Nah, yang membentuk saluran akson ini adalah mielin. Mielin itu seperti kalau ibaratnya akson itu kabel listrik, maka mielin itu adalah pembungkus kabelnya. Nah, mielin ini terbentuk dari apa? Terbentuk dari asam lemak esensial. Asam lemak itu ada di dalam ASI ibu. Gitu. Jadi pernah dengar kan tentang DHA, AA gitu ya. Nah, itu asam folat. Nah, itu semua ada di dalam air susu ibu. Nah, itu sudah dipenuhi di dalam air susu ibu. Kalau misalnya kita begitu lahir, anak kita susui, maka perkembangan otak anak tersebut akan menjadi sempurna karena ibaratnya gini, lemak yang membungkus kabel-kabel di akson itu namanya kan mielin. Nah, mielin itu terbentuk dari asam lemak esensial yang terdapat di dalam ASI gitu. Selain daripada makanan ya, tapi karena bayi baru lahir memang kebutuhan dasar biologisnya itu dari ASI,
maka sudah terpenuhi sepenuhnya dari ASI tersebut. Nah, mielin itu apa sih kandungannya? Jadi 70%-nya itu lemak, 30%-nya itu protein. Gitu. Jadi 70% itu lemak, 30%-nya protein. Bukan lemak kolesterol yang kita tahu ya, bukan, tapi asam lemak esensial. Nah, kalau misalnya pembungkusnya itu bagus, pembungkus akson, tadi kan kita udah tahu ya penjelasannya tentang akson tadi. Kalau pembungkusnya itu bagus, maka informasi yang disampaikan melalui aliran-aliran listrik di akson tadi itu kecepatannya akan sangat baik, sangat berbeda ketika lapisan akson itu tidak dibungkus oleh mielin gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih ibaratkan ya, contoh ya, kayak apa ya namanya itu ya, benang tipis tidak ada pembungkus, itu kan tipis ya. Nah itu kalau misalnya dia harus mengantarkan aliran listrik, itu kecepatannya hanya 5 meter per detik di otak. Tapi kalau saluran aksonnya itu dibungkus oleh selaput mielin, dibungkusnya itu dengan bagus gitu, itu kecepatannya jadi 100 meter per detik. Bayangin bedanya. Makanya kenapa aku sering banget bikin postingan tentang nutrisi itu penting, gizi itu penting buat anak. Makan, kalau bisa anaknya dikasih makan makanan yang bergizi, bahkan dari sejak hamil itu harus makan makanan yang bergizi. Kenapa? Yaitu jadi yang pertama faktor yang menentukan kecerdasan otak anak itu ya tadi gizi yang didapat untuk membantu pembentukan struktur akson-akson tadi supaya dibungkus oleh mielin gitu. Kira-kira ngerti nggak penjelasanku? Kalau aku gambarin tuh kayak gini ya. Jadi kan kita baru lahir seperti ini ya, istilahnya anggaplah sel-sel sarafnya itu kan seperti ini ya. Jadi ini kan kira-kira ada 100 miliar gitu ya, 100 miliar neuron. Nah ini kalau kita stimulasi dengan banyak pengalaman anak yang baru lahir, maka ini akan makin banyak cabang, semakin banyak cabangnya, semakin ruwet. Nah, cabang-cabang inilah yang namanya akson. Nah, ini cabang yang sini nyambung ke cabang sini, nyambung ke sini. Jadi saluran-saluran sarafnya ini saling menyambung. Itulah yang dinamakan sinaps. Kalau penjelasannya istilahnya sinaptogenesis. Nah, semakin banyak yang tersambung saluran-saluran sarafnya ini semakin ruwet, semakin ribet gitu, jadi semakin kusut, seperti benang kusut, semakin cerdas anak tersebut. Gitu. Bedanya kalau misalnya tidak pernah distimulasi ya, jadi anak nggak pernah mempunyai pengalaman apapun, maka otaknya itu cuma begini-gini aja nih, dari sejak lahir tidak pernah diberikan stimulasi, jadi nggak banyak yang tersambung saluran-saluran sel-sel sarafnya gitu. Beda dengan yang ini. Nah, anak yang cerdas adalah yang otaknya ruwet seperti ini. Sedangkan anak yang seperti ini kemampuan kognitifnya rendah gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen membuat anak cerdas, maka poinnya ada 2. 1 gizi, 2 stimulasi. Saya ulangi lagi ya. Kenapa gizi? Jadi kan kita mau membentuk banyak sambungan-sambungan di sini. Nah, untuk membentuk sambungan-sambungan di sini ini kan kalau gambar sel saraf itu kan ini badan selnya, ini sambungannya aksonnya, ini namanya aksonnya ya. Kayak kabel listrik. Nah, kabel listrik ini bisa menghantarkan informasi dengan kecepatan penuh maksimal kalau dibungkus oleh selaput mielin. Selaput mielin itu kandungannya lemak dan protein, zat besi juga. Jadi kalau kita memberikan nutrisi yang baik kepada anak dari sejak kita hamil, lalu kita kasih empasi yang bagus, ASI-nya bagus, maka selaput mielin ini akan membungkus dengan baik, maka dia akan membentuk banyak saraf-saraf. Ketika nanti kita memberikan stimulasi kepada anak, maka dia akan membentuk saraf lagi, sambungan kayak gitu penjelasannya. Jadi kalau kita mau membuat anak kita cerdas, kuncinya
Ya pertama gizinya diberikan yang bagus. Jadi zat besi ya, mungkin kalau untuk apa aja makanannya kita bisa cari sendiri informasinya. Tapi yang pertama kita harus berikan makanan yang mengandung zat besi. Kenapa? Karena zat besi ini akan membantu membuat peredaran darah yang membawa banyak oksigen ke otak itu mengalir dengan lancar. Jadi oksigen itu sangat diperlukan untuk menghantarkan impuls informasi ke otak. Dia akan menyampaikan informasi-informasi gitu. Lalu ada asam lemak esensial, kemudian ada protein pada makanan-makanan utama yang kita tahu ya, daging, ikan, telur. Nah, seperti itu. Lalu stimulus. Yang kedua stimulus. Stimulus ini perlu diberikan untuk membentuk banyak sinaps-sinaps. Jadi sambungan-sambungan antar sel saraf. Gitu. Semakin banyak sambungan-sambungan antar sel saraf, maka kemampuan kognitif anak akan semakin bagus. Nah, rahasianya adalah perkembangan paling pesat yang akan terjadi itu ketika 6 bulan pertama kelahiran anak. Makanya sering kan kita dengarkan istilah ASI eksklusif 6 bulan. Kenapa kita harus memberikan ASI eksklusif 6 bulan? Karena memang selama 6 bulan pertama itu sebanyak 50% pematangan pembentukan sel-sel saraf dalam otak itu terbentuk ketika 6 bulan pertama dan 2 tahun pertama kehidupan anak. Bayangkan 50%. Jadi 50% kapasitas maksimal otak anak sudah mulai terbentuk di 2 tahun pertama. Makanya sering dengar kan ada yang istilahnya golden age. Nah, setelah usia 2 tahun, dari 2 tahun sampai 4 tahun atau 5 tahun, itu mulai ada lagi kelanjutan perkembangannya sebesar 30%. Nah, setelah usia 4 tahun, dari 5 tahun sampai 14 tahun, itu 20% perkembangannya maksimal. Nah, nanti ketika sudah pubertas 18 tahun, disitulah puncaknya. Jadi masa-masa paling puncak kerja otak. Nah, kalau misalnya dikasih gambaran, coba bayangkan dari 0 sampai 2 tahun perkembangan otak anak berkembang sebanyak 50%. Sedangkan dari 5 sampai 18 tahun itu 50%. Jadi betapa krusialnya kalau kita abai di 2 tahun pertama kehidupan anak gitu. Kalau misalnya kita biarkan anak tidak mengalami banyak pengalaman, lalu dia tidak belajar akan banyak hal, keterampilan-keterampilan baru dia tidak punya, dia tidak diberikan banyak stimulus, tidak diberikan banyak permainan, tidak diajari, tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol. Kemudian yang kedua, nutrisinya juga tidak ada, diberikan makanan yang seadanya saja, makanan cepat saji. Nah, itu yang diberikan ke anak sehingga sel-sel saraf di otaknya itu tidak banyak terbentuk. Coba bayangkan kita sia-siakan selama 4 tahun pertama kehidupan anak, lalu dari 4 tahun sampai 8 tahun sampai 18 tahun kita juga tidak terlalu pedulikan, maka setelah 18 tahun kemungkinan besar kecerdasannya tidak akan bertambah gitu. Jadi kalau kita pengen ngebentuk kecerdasan anak, kuncinya adalah di 4 tahun pertama. Kalau memang mau ngejar setelah 4 tahun pertama bisa, tapi tidak sepesat saat 4 tahun pertama gitu. Ibaratnya kita kalau mau buat mesin yang teknologi canggih nih, nah kita harus bangun dulu kan kualitas mesinnya. Nah, itu di 4 tahun pertama gitu. Jadi kalau misalnya kita sekedar aja memberikan stimulasi, gizi juga sekedar aja, nanti ketika anak udah mulai mengerjakan sesuatu di dalam sekolahnya, jadi otaknya sudah mulai dipakai lah untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu, itu lama-lama akan mengalami pruning. Pruning itu kayak seleksi, penghapusan gitu. Kalau kita kasih bayangan kayak gini, otak itu punya sifat yang ajaib, namanya brain plasticity. Brain plasticity ini otak bisa mengalami perubahan struktur dan fungsi seperti plastik, jadi bisa berubah-ubah.
Yang berubah-ubah bukan bentuknya, tapi sambungan-sambungan sel sarafnya bisa berubah-ubah. Maksudnya gimana? Jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal, kalau misalnya aksonnya itu tidak dibungkus oleh mielin, artinya tidak diberikan nutrisi yang cukup ya, sehingga tidak ada lapisan mielin yang dapat membungkus akson, maka akson itu yang tipis tadi itu lama-lama akan gugur. Tuh. Dan yang kedua, kalau anak tidak diberikan stimulasi, misalnya ya, kita berikan keterampilan baru, misalnya dia belajar sesuatu, tapi itu tidak dilakukan berulang-ulang atau tidak pernah diberikan lagi, dibiarkan saja, maka keterampilan baru itu kan membentuk sel saraf baru ya, sambungan saraf baru itu tidak pernah dilatih, maka semakin lama semakin tipis, usang, lalu rusak, nggak akan terpakai, hilang gitu. Jadi yang awalnya ruwet seperti ini itu lama-lama bisa balik lagi kayak gini gitu kalau tidak pernah dipakai. Tapi semakin banyak kita berikan stimulasi, maka yang tadinya hanya beberapa miliar bisa sampai triliunan nanti sambungan sel-sel saraf yang terbentuk. Nah, kayak gitu penjelasannya. Kaitannya apa dengan perkembangan anak? Kita kan sering bahas ya waktu awal sensori motor. Kenapa sih kok bahas sensori motor gitu kan? Nah, kita harus memberikan stimulasi kepada anak. Ketika tahun 2 tahun pertama anak itu belajar, mereka kan belajar dari panca inderanya. Semakin banyak kita berikan sensor-sensor atau stimulus-stimulus ke panca indera, maka anak akan mengalami proses belajar. Nah, proses belajar itu akan membantu pembentukan sinaps. Sinaps itu adalah sambungan sel-sel saraf di dalam otak. Nah, sambungan sel-sel saraf di dalam otak itulah yang akan membantu anak ketika kelak dia nanti dewasa. Karena kemampuan kognitifnya semakin ruwet, sambungan sel sarafnya semakin rumit, sambungan-sambungan sel saraf di otak, maka anak akan semakin cerdas. Karena banyak keterampilan-keterampilan yang dia miliki dari hasil belajarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak berikan stimulus, maka anak tidak akan mengalami proses belajar. Maka sambungan-sambungan sel saraf atau sinaps-sinaps di otaknya itu akan lama-lama berkurang, hilang kalau memang tidak pernah dipakai. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau misalnya kita mau belajar mengingat, kan kita nggak ngerti ya gimana sih cara kerjanya otak anak supaya bisa mengingat atau memahami apa yang kita jelaskan. Nah, mengingat ini ada 3 model, ada 3 tipe. Yang pertama adalah dia memori secara visual. Nah, memori secara visual ini artinya orang akan mudah mengingat kepada hal-hal yang familiar atau sama. Contohnya, ketika kita berikan warna, ada benda-benda yang warnanya sama, maka akan lebih mudah diingat oleh anak atau orang. Nah, yang kedua, memori secara auditori. Auditori berarti pendengaran ya. Nah, kalau misalnya kita berikan benda-benda atau hal-hal yang kita sampaikan dengan intonasi atau nada yang sama atau foniknya sama, akan lebih mudah diingat oleh anak tersebut atau orang tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengingat secara semantik. Artinya pemaknaan. Kalau misalnya kita berikan suatu informasi ditambahkan dengan ada makna atau situasi yang relevan, maka orang akan lebih mudah mengingatnya. Nah, ini kaitannya dengan belajar gimana? Contoh, secara penelitian kemampuan orang mengingat dalam suatu waktu itu maksimal hanya 7 unit atau 7 cang. Jadi contoh ya, kita ngajarin anak belajar huruf. Nah, kita kasih tahu ke anak. Ketika kita kasih tahu ke anak huruf A, B, C, D, E, F, G 7, maka hanya ada dapat diingat 7 saja. Itu paling maksimal. Lebih daripada itu anak tidak akan bisa mengingat gitu. Nah, prosesnya gimana? Anak mengingat tidak bisa langsung ke memori jangka panjang. Jadi mereka akan mengingat, pertama tahapannya adalah ke bagian sensori dulu. Jadi ke memori bagian sensori, jadi lewat panca indera, dan itu berlangsung sekitar 2-3 detik. Kemudian masuk ke memori jangka pendek. Nah, di memori jangka pendek itu ada sistem filter dipilih. Itu bertahan sebanyak
30 detik lah, 20 sampai 30 detik lah. Setelah itu baru dia akan pindah ke memori jangka panjang. Nah, pada saat di memori jangka pendek ini informasi yang bisa diserap hanya sebanyak 7. Kalau misalnya kita mau ngajarin ke anak-anak hal baru atau informasi baru, nah itu bisa jadi sebagai patokan kita ya. Gak usah banyak-banyak, gak usah lebih dari 7 item, karena anak tidak akan mampu mengingat. Kalau misalnya sebagai contoh seperti ini, kita ngasih tahu huruf A, B, C, D, E, F, G, itu kan 7 ya. Tapi kalau misalnya kita memberikan kata atau nama-nama yang ada maknanya, memori semantik ya. Yang tadi kan visual, kelihatan hurufnya. Lalu yang semantik yang ada maknanya, misalnya nih apel, anggur, jeruk. Nah, walaupun satu kata, tapi itu dihitung 1 unit gitu. Bisa nggak bedain? Aku jelasinnya ribet ya. Jadi makanya kenapa waktu sebelum-sebelumnya aku pernah bilang kalau ngajarin ke anak-anak itu akan lebih mudah kalau ada artinya, ada maknanya gitu. Coba bandingkan, kita ngajarin ke anak huruf-huruf tanpa arti, terus kita ngajarin ke anak kata-kata yang ada arti, akan lebih mudah buat anak untuk mengingat. Walaupun hurufnya banyak ya, misalnya jeruk itu kan 5 huruf, tapi mereka menangkap itu dalam bentuk 1 unit gitu. Nah, kalau memori auditori ini apa contohnya? Sering nggak kalau misalnya kita ngapalin nomor telepon, kan ada banyak nomor telepon ya, nomor HP misalnya 0813 sekian sekian sekian. Tapi kenapa coba kalau dalam penulisannya kita suka pisah-pisahkan jadi 3 angka? Kenapa? Karena 3 angka itu akan membantu membentuk sebuah intonasi nada yang 111 gitu. Jadi 081, nah itu dianggap jadi 1 unit gitu. 321 itu dianggap jadi 1 unit gitu. Jadi bentuk memori itu begitu. Pertama memori visual, kedua memori auditori, yang ketiga memori semantik. Nah, kalau kita mau mengajarkan sesuatu supaya orang cepat ingat, maka ingatlah 3 poin tersebut. Ada unsur visualnya, misalnya ada yang sama, kemudian unsur auditorinya misalnya yang memudahkan orang untuk mengingat, kita penggal-penggal supaya pelafalannya mudah. Dan yang ketiga yang semantik, yang ada maknanya supaya orang mudah mengingatnya. Itulah sebabnya kenapa anak-anak kecil sekarang lebih mudah mengingat atau memahami bahasa asing, bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Soalnya bahasa Inggris itu foniknya 1 suku kata, mudah kan? Misalnya warna, mereka belajar warna dalam bahasa Inggris, red, white, brown, blue, itu kan 1 suku kata. Anak jadi lebih mudah mengingat dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang kebanyakan 2 suku kata gitu. Nah, sekarang dikembalikan lagi kepada kita, bebas kita mau ngajarin anak dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Memang ada kelebihannya, memang lebih mudah buat anak mengingat karena 1 suku kata tadi ya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Cuman untuk menghindari kerancuan atau kebingungan, kalau memang kita pengen ngajarin anak-anak bilingual, maka cobalah konsisten 1 bahasa saja dulu. Kalau mau bahasa Inggris boleh, tapi kalau boleh semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Bukan hari ini kita ngajarin dia bahasa Inggris, besok diajarin bahasa Indonesia, jadi anak bingung, apalagi mereka belum kenal dengan nama itu sebelumnya. Lalu kita kenalkan dengan bahasa Inggris, jadi dia tidak tahu bedanya ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dia cuma tahu namanya itu gitu. Nah, itu tentang mengingat ya, tentang memori ya. Oke. Kemudian ada lagi nih yang berkaitan dengan tentang otak. Jadi cara belajar apa sih yang mau aku jelasin tadi, kok lupa. Aku jelasinnya bingung ya. Gimana kalau misalnya ada yang mau nanya, jadi aku bisa jelasin prosesnya supaya kita ada gambaran gimana sih sebenarnya agar orang atau anak kita mudah mengingat apa yang kita jelaskan gitu. Nah, aku kasih poin-poinnya ya. Tadi yang sudah dijelasin, kemampuan anak mengingat dalam satu waktu hanya 7 unit. Lebih dari 7 unit gak bisa masuk. Itu sudah menurut penelitian.
Nah, kalau kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, maka berikanlah item sebanyak 7 unit paling banyak dalam satu waktu. Lebih baik 7 item itu yang diulang-ulang supaya anak lebih cepat mengingat. Pada saat proses screeningnya nanti, dia akan bisa memasukkan semua informasi itu ke memori jangka panjang gitu. Karena ibaratnya kayak gini ya, kebanyakan kan orang tua kan punya obsesi pengen anak cepat bisa. Nah, kita berikan banyak materi dalam satu hari. Materi itu kita berikan langsung, kita drill, tapi jumlahnya lebih dari 7. Misalnya kita berikan 10 hal gitu ya, materi baru. Nah, anak nggak bisa screening semua. Jadi kita perlu tahu juga, otak anak itu kan pada saat 2 tahun pertama itu kan masih proses berkembang. Jadi dia itu sulit menyaring informasi. Makanya anak bayi suka kan bangun, dengar suara sedikit bangun, dengar suara sedikit bangun. Itu karena dia tidak bisa menyaring informasi dari luar. Jadi segala macam suara dia terima, dia nggak bisa pilah-pilah gitu. Nah, ketika nanti tambah dewasa, maka kan tadi udah dijelasin ya di awal, perkembangan otak anak itu 50% pada saat 2 tahun pertama, lalu 30% pada saat usianya dia 2-4 tahun. Nah, setelah 4 tahun, jadi usia 5-18 tahun atau 14 tahun, 20% perkembangannya. Setelah itu pubertas, apa yang terjadi? Apakah akan ada peningkatan kecerdasan? Kecil kemungkinan ada peningkatan kecerdasan. Maaf ya kalau aku menyampaikan kebenaran. Jadi memang sangat kecil kemungkinan ada peningkatan kecerdasan. Jadi kuncinya kita adalah fokus diberikan banyak-banyak di awal. Karena ketika udah umur 14 tahun, nanti ada sifat pruning otak. Sifat pruning itu menyeleksi hal-hal yang gak penting atau yang gak pernah dipakai. Sambungan-sambungan sinap yang tadi tipis itu karena gak pernah dipakai hilang, gugur gitu. Nah, ketika nanti kita sudah usianya tambah banyak, misalnya usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, yang ada sistemnya tuh gugur gitu. Sulit untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Paling maksimal kita dapat mempelajari keterampilan baru itu pada saat usia 18 tahun gitu. Ketika sudah di atas 20 tahun, misalnya nih 22 tahun, itu kemampuan kognitif kita tuh gak bakal nambah. Yang nambah adalah bagaimana koordinasi kemampuan kognitif sama emosi. Makanya kemampuan kita untuk mengingat wajah, mengenal nama-nama orang itu sangat bagus, sangat maksimal, optimal di usia 20 tahun. Tapi kalau kemampuan kognitif, misalnya mempelajari bahasa asing, itu justru di awal-awal tuh. Jadi kalau kita mau ngajarin anak belajar bahasa asing, memang banyak yang bilang semakin dini semakin bagus ya. Memang iya, tapi kalau aku sih kasih saran umur 3 tahun lah. Jadi anak udah tahu dulu bahasa dasarnya, bahasa ibunya. Tapi ketika udah 3 tahun kita tambahkan bahasa asing boleh. Tapi kalau mau jujur, otak itu paling bagus, paling optimal mengenal bahasa asing ketika usia 7-8 tahun gitu. Ketika otak sudah berkembang dengan sempurna. Oke, dapat garis besarnya nggak? Jadi ketika udah sampai 8 tahun kan udah 100% nih perkembangan otak anak. Nah, setelah itu akan ada sistem pruning, seleksi. Jadi keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan itu mereka akan pilih-pilih mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Aku coba dulu jelasin secara dasar, nanti kalau memang ada yang pengen tanya lebih detail ke situ ya, supaya nggak terlalu kemana-mana penjelasannya gitu. Coba ya, Bobi nanya, minimal berapa kali proses pengulangan apa yang kita jelaskan? Kalau sekali saja kemungkinan akan lupa, jadinya berapa kali pengulangannya? Otak itu bisa merekam suatu hal yang kita ajarkan pada saat kapan? Oke, jadi gini Bang Bob, kalau misalnya kita baru mengenal informasi baru, ya kan kita saat mengenal atau keterampilan baru itu kan sambungan sinapnya kebentuk. Nah, bayangkanlah seperti kabel listrik ya, atau benang lah, atau kulit bawang merah lah. Aku kasih gambaran yang mudah dibayangkan saja. Kalau tipis sehelai kayak gitu, itu kan mudah sekali hilang. Kalau nggak pernah dipakai, sistem memori ini kan gini Bang, ada memori jangka panjang, ada memori jangka pendek. Kalau dia di memori jangka panjang ini kapasitasnya kan nggak banyak, jadi dia akan seleksi kan, akan gugur kan. Jadi semakin sering dipakai,
sambungan-sambungan saraf itu semakin sering dilalui oleh bahasa mudahnya awamnya listrik ya. Jadi sambungan-sambungan listriknya itu terus dilewati plus ditambah dengan nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik itu untuk membentuk mielin. Mielin itu pembungkus akson. Jadi ini sambungan saraf, ini badan sel. Nah, sambungan saraf ini kan tipis bang. Cara untuk memperkuatnya kan diberikan stimulus. Dengan diberikan stimulus maka akan semakin tebal lapisannya. Jadi ibaratnya kayak kita bikin saluran, jelasinnya gini bang. Kita mau bikin saluran baru ya. Contoh kita mau bikin saluran aliran sungai yang baru. Kalau aliran sungai yang baru satu titik air aja kan nggak bisa membentuk. Tapi semakin sering dialirin kan semakin besar kan alirannya, semakin tebel kan. Nah, kalau ditambah dengan nutrisi yang bagus, seperti yang tadi dijelaskan, ada asam folat, ada asam lemak esensial, protein, zat besi, itu akan memberikan makanan yang bagus buat selaput mielin. Selaput mielin ini pembungkus. Nah, untuk apa selaput mielin ini fungsinya? Fungsi selaput mielin ini mempercepat informasi itu jalan. Jadi aliran listriknya itu cepat jalan. Kalau nggak dilapisin dengan selaput mielin hanya 5 meter per detik. Tapi kalau dengan selaput mielin dilapisin maka 100 meter per detik. Coba bayangin bedanya. Gitu bang. Jadi kalau aku bilang berapa kali nggak bisa dipatok ya. Tapi aku bisa kasih gambaran kayak gini. Memori itu kan ada dua jenis ya bang. Ada yang namanya ingatan deklaratif, ada yang namanya ingatan non deklaratif. Non deklaratif ini yang sudah masuk alam bawah sadar. Contoh kayak mengemudi. Kalau kita mengemudi tanpa kita ingat-ingat caranya kan kita bisa otomatis ya bang, gitu. Tapi kalau misalnya yang deklaratif ada dua lagi jenisnya. Pertama semantik, yang kedua episodik. Nah, episodik ini adalah peristiwa-peristiwa di masa lalu yang khusus yang membuat kita selalu ingat. Contohnya ulang tahun, wisuda, pesta, pernikahan. Nah, itu episodik. Lalu ada lagi yang namanya ingatan semantik. Ingatan semantik ini berupa data-data, angka-angka, informasi yang kita ketahui dari proses belajar. Gitu. Jadi ada yang semantik, ada yang episodik. Episodik ini kan mengingat. Jadi kita ingat-ingat misalnya situasi atau orang atau tempat. Nah, ada yang semantik. Semantik ini kita ketahui dari proses belajar, misalnya belajar keterampilan baru. Nah, sekarang aku tanya, apa yang mau kita fokuskan? Kita mau mempelajari keterampilan barukah atau kita mau mengingat sebuah peristiwa kah gitu. Kalau memang kita pengen memasukkan sebuah informasi ke memori jangka panjang, maka kita harus kombinasikan semantik dengan episodik. Kita bisa belajar sambil kita buat momen yang istimewa supaya proses ingatan tersebut bisa pindah ke memori jangka panjang. Ketika sudah memori jangka panjang masuk arsip-arsip data-datanya itu, maka nanti kalau terus diulang-ulang dan itu tahunan bang, itu akan jadi ingatan yang non deklaratif, yang sudah bawah sadar, yang refleks, seperti misalnya saat kita mengemudi gitu. Jadi kalau aku jelasin nggak tahu aku jujur berapa kali yang baik, tapi kalau mau semakin mudah mengingat maka harus semakin sering diberikan stimulasi. Selain daripada tadi pada saat pertama rencanakan kehamilan dengan baik, jadi memang benar-benar diberikan gizi yang bagus untuk anak selama masa kehamilan. Nah, ketika lahir maka berikan ASI. Itu sangat baik untuk membentuk mielin atau nutrisi yang diperlukan oleh otak, itu sudah ada semua di ASI. Kemudian perkembangan anak kita harus tahu. Nah, semakin kita banyak informasi, semakin banyak kita berikan informasi ke anak, maka kita nggak buang-buang waktunya, gitu loh. Nangkep nggak maksudnya aku? Kan sering kan anak-anak zaman sekarang tuh diabaikan dari sejak kecil ya. Maksudnya gini, kita biarin aja anaknya dari kecil 2 tahun pertama. Nah, ketika sekolah kita ajarin anak-anak, terus kita stres karena anak nggak ngerti-ngerti. Kita paksa, kita kasihkan dia les, kita kasihkan dia pelajaran segala macam.
Nah, sorry ya, maksud aku bukan maksudnya kasar, tapi eh, eh, mesinnya masih masih dual core tapi kita paksa untuk core to duo gitu kan, nggak masuk akal. Tapi kalau kita concern dari sejak lahir, gimana caranya berikan stimulasi yang bagus ke otak anak supaya strukturnya tuh optimal, maka ketika udah nanti dia sekolah, itu kemampuan dia menyerap informasi, kemampuan dia mengingat itu akan lebih optimal gitu. Jadi kuncinya justru di 4 tahun pertama. Makanya kenapa aku mencoba untuk kasih penjelasan supaya kita tuh lebih aware gitu loh, supaya nggak buang-buang waktu. Karena kunci utama kita membentuk anak itu justru di awal. Kalau nanti udah dewasa, ketika udah pubertas, bukan meningkatkan kecerdasan anak lagi, adanya justru anak akan melakukan proses screening, memilih-milih mana yang penting dia simpan, yang nggak penting dia buang gitu. Nah, yang berikutnya tadi pertama ya, nutrisi, ASI, perkembangan anak kita concern. Yang ketiga, pendidikan yang berpusat ke anak. Nah, pendidikan yang berpusat ke anak itu maksudnya gimana? Apa namanya ya, obsesi orang tua kan tinggi, banyak, pengennya ini, pengennya itu, pengennya ini, pengen itu, tapi kita nggak lihat bagaimana kondisi anak, itu berbahaya. Jadi kalau misalnya kita kasih penjelasan ke anak, kita coba mengerti apa yang anak ini butuhkan dan kapasitas anak ini apa. Seperti yang tadi aku jelasin, anak cuma mampu menyerap informasi 7 unit dalam satu waktu, ya udah sebatas itu saja gitu. Lalu kemampuan konsentrasi anak sesuaikan dengan usianya. Misalnya anak umur 5 tahun ya 5 menit doang bisa konsentrasi, ya selebihnya nggak bakal bisa konsentrasi. Nah itu kita harus tahu. Jadi kita harus memahami bagaimana kondisi anak supaya proses pembelajaran kita itu fokusnya ke anak gitu, bukan ke kita gitu. Jadi kita harus bangun attachment ke anak, kedekatan ke anak, supaya nggak kayak dikte terus. Beda ya, kita kan kalau dikte terus itu kan kayak kita paksa otak anak kerja tanpa kita pelihara atau kita rawat gitu loh. Tapi kalau kita bangun dengan attachment, kasih sayang, kita kasih stimulasi emosinya kita penuhi, kebutuhan fisiknya kita penuhi, kebutuhan sosialnya kita penuhi, nah itu akan membantu perkembangan optimalnya dengan lebih baik gitu. Kemudian pengalaman belajar yang luas gitu, jadi jangan dibatesin pengalamannya anak tuh, justru seluas-luasnya, selebar-lebarnya gitu. Jadi konsep belajar itu bukan cuman paper gitu, bukan cuman duduk dan dengarkan saya kasih tahu kamu terima penjelasan, bukan begitu. Tapi belajar itu di mana saja, kapan saja gitu loh. Jadi kita buat konsep belajar itu fun learning, belajar dalam bentuk bermain gitu. Nah yang berikutnya, pembelajaran harus menyenangkan gitu. Jadi aku sekalian mau jawab pertanyaan dari temanku yang nanya kan, kenapa sih kok anaknya dia itu dikasih tahu sekali bisa, tapi begitu kita tanya lagi dia nggak mau jawab, padahal anaknya bisa gitu. Coba kira-kira kenapa kita kasih tahu ke anak, lalu kita suruh lagi anak menjawab, dia nggak mau jawab, langsung kabur gitu, ngacir. Nih kita perlu tahu ya, cara pola pikir anak tuh gimana. Jadi gini, anak masih kecil kan nggak ngerti apa namanya ya, dia belum berpikir secara konkret dan formal, dia masih secara sensori panca indera dan saat ini. Jadi dia tidak tahu belajar itu untuk apa. Yang dia tahu adalah pengalaman menyenangkan akan dia terima dan akan dia simpan. Itu yang dia tahu. Lalu kemampuan kognitif anak kan memang lagi masa perkembangan pada saat 4 tahun pertama. Nah selain perkembangan kognitifnya berkembang, yang belum berkembang secara optimal itu kan emosinya. Itu berkembang dan akan menjadi sangat pesat dan maksimal itu ketika nanti usianya sudah remaja ya. Ketika sudah 20 tahun nanti emosinya baru di situ akan bisa mulai stabil. Tapi kalau masih 3 tahun, 4 tahun itu emosinya kan labil. Ya enggak? Jadi dia hanya mencari tahu hal-hal yang membuat dia senang gitu. Jadi kalau kita melihat anak enggak suka menjawab pertanyaan kita, mungkin ini beberapa kemungkinan bisa terjadi, tapi coba kita cari apa penyebabnya. Satu, anak tidak senang dengan metode yang diberikan. Mungkin dengan cara dikte anak merasa kayak aku disuruh ngapain sih, nggak ada untungnya buat aku juga gitu kan. Nah yang kedua, emosi anak kan belum stabil, masih labil, masih naik turun, dan mereka belum bisa mengendalikan impuls dorongan di dalam tubuhnya. Jadi
apa yang dia senangi itu yang dia kerjakan, apa yang dia nggak senangi dia nggak mau lakukan gitu. Nah, yang ketiga, hal-hal yang monoton itu kan akan membuat anak bosan. Jadi kalau perlu orang tua yang cari cara bentuknya dibuat berbeda supaya anak nggak tahu kalau dia sedang belajar gitu. Jadi model metodenya bermain, makanya dibilang fun learning gitu. Kalau misalnya kita berikan metode kayak kita orang dewasa yang dikte, ayo belajar ini, ayo ini, ayo ini, itu anak nanti sistemnya jadi kayak ke memori semantik gitu loh. Nah, memori semantik ini kan banyak dipakai ya jadinya ya, karena dia kerjakan terus, tapi nggak seimbang dengan memori episodik yang tadi aku jelasin. Memori episodik itu kan lebih ke situasi ya, suasana yang menyenangkan, yang apa namanya, yang dia akan ingat terus bahkan sampai berapa tahun kemudian dia masih ingat terus gitu kan. Nah, itu nggak stabil, nggak seimbang. Kalau hanya sekedar memori semantik yang kita fokuskan, sekedar dikasih tahu biar tahu, tapi dia tidak mengingat, percuma dong, ya enggak? Dia cuma tahu doang, tapi nanti lama-lama karena tidak menarik dan tidak menyenangkan, itu jadi sebuah situasi atau pengalaman yang enggak seru buat dia, itu nanti bakal hilang. Makanya banyak yang kondisi anak-anak, pernah enggak? 3 tahun pertama pinter banget anaknya, hafal semua, hafal angka, hafal huruf. Tapi ketika anaknya nanti udah SD, ketika sudah 7 tahun 8 tahun, anaknya stuck, nggak mandek, ngerti nggak maksudnya? Stuck gitu, jadi nggak bisa lagi gitu, stres, nggak mau sekolah, bosen belajar, ngelawan, bangkang gitu kan. Kenapa? Karena anaknya itu sedang masa apa ya namanya itu ya, screening, ngebuang hal-hal yang nggak penting, dibuang sama mereka. Tapi kalau ketika masa awal anak pertumbuhannya kita buat situasi belajar yang fun, menyenangkan, maka itu akan terus mereka simpan memorinya sampai mereka gede dan gak akan mereka buang, karena itu termasuk memori semantik masuknya. Jadi hal-hal yang menyenangkan yang akan terus mereka ingat gitu loh, gitu ya. Jadi itu upaya-upaya untuk membantu meningkatkan, mengoptimalkan kerja anak. Kemudian tipsnya apa ya? Aku baca aja ya biar cepet ya. Nah, tipsnya gini, kita bisa berikan ke anak ya. Pertama, terus berikan umpan balik. Jadi proses belajar itu akan terus berlanjut, nggak putus-putus. Caranya gimana? Sering berikan reward. Jadi jangan terlalu sering berikan punishment. Kalau anak nggak bisa, salah gitu aja nggak bisa. Nah, balik, lebih banyak berikan reward. Jadi berikan umpan balik. Contoh, kalau anak bertanya, kenapa mah? Tanya, ya kita jawab gitu. Jadi terus dilanjutkan. Kalau kita abain aja, dia anak biarin aja belajar sendiri kayak gitu, ya percuma dong, ya kan? Akan berhenti, anak jadi nggak ingin tahu gitu. Jadi tipsnya pertama, lakukan umpan balik terus menerus. Yang kedua, lakukan pembiasaan terhadap pola hidup yang bagus, yang baik. Misalnya kegiatan yang rutin itu harus dibentuk. Misalnya kebiasaan baca buku, kebiasaan tidur siang. Itu penting ya, tidur siang itu, karena proses pembentukan otak-otak justru pada saat tidur. Makanya kenapa anak bayi tidurnya lama banget sampai 12 jam sehari, bahkan lebih 20 jam sehari, karena proses pembentukan otak anak terjadi pada saat tidur. Makanya kita harus optimalkan itu. Pada saat anak tidur tuh harus diberikan yang baik situasi dan kondisinya supaya anak benar-benar dapat tidur dengan baik ya, istirahat dengan baik, dengan cukup. Kemudian memberikan perhatian ekstra pada momen supaya nggak kehilangan waktu yang optimal. Seperti yang tadi aku jelasin, kunci utamanya anak itu berkembang otaknya kan di 4 tahun pertama 50%. Nah, di situ kita berikan stimulasi yang sebanyak-banyaknya. Ketika udah dewasa udah nggak usah terlalu banyak beri stimulasi, nggak, karena perubahannya sangat sedikit, nggak akan nambah pinternya kok. Kalau udah gede dikasih banyak keterampilan penjelasan gitu. Nah, berikutnya kita berikan banyak pengembangan pengalaman kaya bahasa, karena semakin banyak kemampuan bahasa anak itu akan membantu kecerdasannya dia nanti gitu. Kemampuan bahasa ya, jadi sering-sering diajakin ngobrol. Kemudian minimalisir kegiatan menonton layar. Coba lihat di video-video sebelumnya aku tentang kaitannya gadget sama radiasi ke otak. Nah itu. Kemudian berikan banyak kesempatan untuk berinteraksi.
semakin banyak interaksi maka akan semakin banyak pengalaman yang ia dapatkan. Kemudian berikan makanan bergizi. Coba nanti diulang di video awal kenapa makanan bergizi itu penting buat struktur otak, fungsi otak. Cukup tidur. Kemudian hindari dari suasana tegang. Yang tadi aku jelasin ya, fun learning itu penting. Kenapa? Coba nanti diulang lagi di awal-awal video. Kemudian memberi waktu untuk anak bisa refleksi atau rekreasi atau meditasi, pelatihan pernapasan itu sangat baik soalnya. Kemudian banyak minum air putih karena bantu oksigen masuk ke dalam otak. Jadi ciri otak bekerja dengan baik adalah dia membawa darah yang mengandung banyak oksigen gitu. Jadi kalau di screening di sini, kalau otak kita mandek, pusing, mandek, gak bisa mikir, di sini oksigennya kurang. Makanya kan sering kita nguap-nguap, kalau gak kita hirup udara keluar kayak gitu ya, supaya masuk oksigen lagi, atau minum air putih ya gitu. Jadi penting air putih buat anak. Kemudian kalau kita mau ngajarin ke anak-anak yang baru belajar hal-hal baru, coba berikan dengan warna-warna yang terang, merah, kuning, oranye. Itu akan membantu untuk tipe memori visual. Tadi kan aku udah jelasin memori ada 3 ya, visual, auditory, sama semantik. Nah, untuk membantu anak mengingat itu bisa dibuat yang warnanya cerah, ceria. Kemudian menyanyi lagu-lagu itu juga membantu untuk memori auditory gitu. Jadi untuk membantu anak mengingat. Kemudian lakukan kegiatan yang teratur. Kemudian memahami pikiran dan perasaan anak. Kita pahami, lalu kita tingkatkan. Jadi belajar untuk anak belajar memahami perasaannya, memahami pikirannya, kita kasih tahu, kita kasih penjelasan gitu. Jadi semakin sering kita interaksi ke anak sambil kita berikan stimulasi, maka kemampuan otaknya akan semakin baik. Jadi ingat kuncinya, otak itu bersifat plastik. Jadi ada namanya istilahnya brain plasticity. Jadi bisa membentuk sambungan-sambungan saraf yang disebut sinaps, tapi bisa juga hilang atau gugur. Jadi tergantung dari kita lingkungannya. Kalau lingkungannya bagus, maka dia akan berkembang dengan baik. Tapi kalau lingkungannya kurang, stimulasinya kurang, maka anak profesor sekalipun, IQ-nya 250 sekalipun, tapi karena tidak pernah distimulasi, maka gugur nanti sinaps-sinapsnya, sambungan-sambungan sel saraf di otaknya akan gugur. Gitu. Sekian penjelasan dari ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung di kolom komentar. Jadi kan kita bisa lanjut lagi pembahasannya lain waktu. Oke, thank you ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dah.